tentang Christmas. Oke, terutama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih buat tuan rumah yang ada di sini karena sudi menerima kedatangan kami untuk datang membawa acara caroling di rumah ini, dan terima kasih karena kamu sudi menerima kedatangan kami sekali lagi. Dan bagi memulakan acara caroling kita pada malam ini, terlebih dahulu kita akan masuk dalam doa pembukaan, dan saya beri penghormatan buat Pastor Norima untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal aku,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan disampaikan oleh malaikat kepada Maria di dalam Lukas 1 ayat 31 hingga 33 sebagai kegenapan nubuatan Nabi Yesaya lebih kurang 700 tahun sebelum kelahiran Juru Selamat. Sesungguhnya kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tangga daun bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oleh itu kami mengajak saudara-saudari seiman, terimalah kerajaan kekal dengan datang kepada Yesus dan percaya serta menerima Dia. Sekian dan Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Kenapa? Sebab Tuhan yang kita percaya itu, Yesus juga melakukan ucapan syukur. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab itu dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18 ini menjadi dasar kita. Kalau dalam bahasa Yunaninya dia berkata begini, in panti epiusaristi, maksudnya ialah mengucap syukurlah kamu dalam segala hal. Tapi diterjemah dalam bahasa Indonesia mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi sebenarnya kalau eksegesis sebenarnya in panti eucharisti, maksudnya mengucap syukurlah kamu dalam segala hal. Jadi kenapa orang Kristen itu diajak untuk mengucap syukur? Sebab kalau kita menjadi orang Kristen, Kristen itu ikut Yesus artinya. Jadi kalau ikut Yesus, Yesus role model kita atau model kita. Yesus pernah mengucap syukur pada waktu dia memberikan mukjizat makanan kepada 4.000 orang laki-laki. Dan dia mengucap syukur. Dari modelnya hanya beberapa ikan dan 7 katul roti. Sesudah itu juga dia mengucap syukur waktu dia memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan juga anak-anak. Waktu itu dia hanya mempunyai model yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan semua itu dinaikkan ucapan syukur. Siapa yang mengucap syukur? Yesus. Dan boleh menampung makanan kepada banyak orang. Selain daripada itu, bukan itu saja, itu waktu sangat senang. Tetapi pada waktu Yesus berhadapan minggu terakhir, dia mau disalibkan sudah. Dia mengucap syukur kepada Tuhan karena memilih dia. Dan waktu dia mengucap syukur itu, dia tahu bahwa cawan penderitaan tidak boleh ditarik daripada dia, tetapi dia tetap mengucap syukur. Waktu dia di atas ke salib, dia juga seakan-akan dia mengucap syukur kepada Allah Bapa, sebab dalam penjelmaannya dia telah memikul segala dosa manusia. Dan dia masih memanggil Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, sebabkani. Dia mengatakan demikian seakan-akan dia masih mengucap syukur meskipun tidak lama lagi menghembuskan nafas terakhir. Jadi ini Yesus. Kalau Yesus role model kita dalam segala keadaan, dia boleh mengucap syukur. Orang Kristen harus mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur, saudaraku? Sebab kita ini tidak ada kemampuan, tapi Tuhan kalau memberi kemampuan. Menurut tuan rumah, bahwa waktu dia eksiden 2 kali, bahkan 3 kali, dia sudah kemampuan. Saya sendiri pun berkata dalam hati saya, dia mau kawin sudah. Selain daripada itu, kita juga mengucap syukur sama mertuanya yang tetap ikut Yesus. Namanya Kristen itu julukan orang kepada 2 murid Yesus yang waktu itu mengikuti juluk ikut orang yang mengikut Yesus. Kemudian disebut Kristen. Jadi Kristen itu adalah julukan orang kepada kita, orang percaya ikut Yesus. Jadi mereka di rumah ini mengucap syukur ikut cara Yesus. Lukas pasal yang ke-17 ayat 16 hingga 17. 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus 100% dari penyakit kustanya. Ini bukan kura. Kusta ini balang. Dalam bahasa dusun sungai. Balang itu dia makan tulang atau boleh jadi lumpuh. Dan kusta itu tidak boleh bercampur dengan orang lain. Ini seperti kubit. Dia boleh menjangkit. Sebab itu dia ada lucing, bunyi dari jauh orang menyimpang sedang. Ini kusta. Tetapi 10 orang ini disembuhkan oleh Yesus. 10 orang disembuhkan, 1 saja yang datang mengucap syukur kepada Yesus. Ini gelagat manusia tahu, tidak tahu mengucap syukur. Dalam bahasa pasarnya tidak tahu berterima kasih.
sudah disembuhkan 10 orang, satu saja yang balik mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku, Yesus berkata dalam Lukas pasal yang ke-18, Lukas 17 ayat 17 ayat yang ke-17. Dia berkata 10 orang kan tadi disembuhkan, kenapa satu orang yang datang? Ini bukan bangsa Israel lagi. Sebab itu kita bukan orang yang 9 orang dicari itu, tapi yang satu orang Samaria yang orang asing itu adalah kita. Ingat, 1% dari 10. 1/10. Kau tahu berapa benua dalam dunia ini, di atas bumi? Tidak termasuk Australia, ada 6 benua. Termasuk Australia dikurangkan tadi, disembuhkan, tapi satu saja yang datang mengucap syukur. Apakah di antara kita dari 9 itu atau 10? Satu itu. Mari kita angkat tangan kita, 10 jari kah? 9 jari atau satu? Akuilah bahwa satu itu. Yesus berkata, orang asing, tapi ini dia yang datang mengucap syukur. Kita lah itu yang mengucap syukur. Jadi puji Tuhan, itulah sebenarnya seruan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan, dalam bahasa asli firman Tuhan, infanti indiristi kiti, maksudnya mengucap syukurlah kamu dalam segala sesuatu atau dalam segala hal. Inilah ucapan syukur kita malam ini. Tuhan memberkati acara seterusnya. Secara manusiawi kita pun mungkin merasa tiada harapan untuk kita, tapi di dalam Tuhan kita semua pasti ada harapan yang baru. Jadi sebagai ucapan syukur mereka, mari kita angkat satu pujian selamat hari jadi. Dan Berdiri. Kenapa dia lari? mau siap. Oke. Sekali lagi selamat hari jadi. Semua dipersilakan duduk.
Mereka percaya bahwa Allah yang baik mengingatkan bahwa engkau adalah anak dan mamanya Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, karena kemurahan Tuhan di keluarga tempat ini. Mereka terus memuliakan Tuhan. Tetapi pekerjaan mereka, Engkau menyertai apapun usaha mereka. Di tahun depan, Engkau juga kasih keluarga tempat ini. Mereka terus menyertai menyertai mereka mulai sampai kedatangan Tuhan. Apalagi surga bersyukur semua ini. Bukan hanya dalam Yesus Tuhan dan selamat kami. Amin. Terima kasih. Kita saling bersalaman. Selamat hari Natal. Semoga bahagia. Selamat hari Natal dan tahun baru. Padamu seluruh teman-temanku. Walau kita kan Walau kita tak jumpa, oh, terimalah salamku, oh, tanda ucapan selamat Natal tahun baru, oh, selamat hari Natal dan tahun baru. Kamu seluruh teman-temanku. Kau pikirkan yang lalu-lalu. Ingatlah akan masa depanmu. Walau kita tak jumpa, terimalah salamku, tanda ucapan selamat Natal tahun baru, selamat hari Natal dan tahun baru. Padamu seluruh teman-temanku. Kau pikirkan yang lalu-lalu. Ingatlah akan masa depanmu. Ingatlah akan masa depanmu. Ingatlah akan masa depanmu. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. 1, 2, 3. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
memberkati kita semua. Jadi kalau kecil begini jadi. Oh, iya. Lanjutkan lagi. Kalau mana kau marah?